Sobat investor, ada momen unik di Istana Negara yang jarang terjadi. Presiden Prabowo Subianto baru saja menggelar open house pertamanya sebagai kepala negara, dan yang menarik, banyak pengemudi ojek online ikut hadir. Mereka datang, bukan hanya untuk bersalaman, tapi juga membawa harapan besar. Salah satunya, isu THR Rp50.000 yang selama ini jadi pembicaraan hangat di kalangan ojol. Bayangkan, di tengah euforia bertemu langsung dengan Presiden, ada pesan yang ingin mereka sampaikan. Apakah kesejahteraan pekerja sektor informal bisa lebih diperhatikan? Apakah ada kebijakan baru yang akan membuat hidup mereka lebih sejahtera? Nah, kita akan kupas bagaimana pertemuan ini bisa menjadi sinyal bagi masa depan para pekerja di sektor gig economy, termasuk para mitra ojol. Yuk, kita bahas lebih dalam. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Sobat investor, kehadiran para pengemudi ojol di open house ini bukan sekadar menghadiri acara seremonial. Mereka datang membawa harapan besar, bukan hanya soal THR, tapi juga masa depan profesi mereka di tengah ketidakpastian ekonomi digital. Puluhan mitra ojol dari Gojek dan Grab hadir langsung di Istana Negara. Ini menarik, karena mereka adalah bagian dari ekosistem ekonomi digital yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Dengan jutaan transaksi setiap harinya, mereka bukan sekadar pekerja, tapi juga bagian dari roda ekonomi yang terus berputar. Namun, di balik itu semua, ada tantangan besar. Status mereka sebagai mitra membuat perlindungan sosial, seperti asuransi dan jaminan ketenagakerjaan masih terbatas. Dan kalau bicara soal kesejahteraan, bantuan hari raya sebesar Rp50.000 jelas bukan solusi jangka panjang. Tapi sobat investor, ada satu momen menarik yang bikin para pengemudi ojol merasa lebih dihargai di Istana Negara. Salah satu driver yang hadir menceritakan pengalaman uniknya di istana. Mereka boleh tetap mengenakan jaket ojol mereka. Berbeda dengan di pusat perbelanjaan atau mall, di mana mereka seringkali diminta melepas jaket sebelum masuk. Buat banyak orang, ini mungkin terlihat sepele. Tapi bagi para ojol, jaket mereka bukan sekadar seragam. Itu adalah simbol identitas, mata pencaharian, dan bagian dari keseharian mereka dalam mencari nafkah. Jadi, ketika mereka diizinkan mengenakannya di lingkungan kepresidenan, ada rasa dihargai dan diterima sebagai bagian dari masyarakat yang berkontribusi nyata bagi ekonomi. Menariknya, ini bukan kali pertama pengemudi ojol menghadiri open house di Istana Negara. Beberapa di antara mereka bahkan pernah datang saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi ada satu perbedaan mencolok. Dulu, mereka tidak sempat berjabat tangan langsung dengan Presiden ke-7 Indonesia itu. Nah, di era Prabowo, situasinya sedikit berbeda. Dalam open house kali ini, Presiden Prabowo benar-benar turun menghampiri dan bersalaman dengan para pengemudi ojol yang hadir. Ini mungkin terlihat sebagai gestur sederhana, tapi buat mereka, momen ini berarti besar. Ada rasa dihargai, dan ada harapan bahwa aspirasi mereka bisa lebih didengar. Sobat investor, di balik suasana hangat open house ini, ada satu isu yang masih menggantung di benak para pengemudi ojol, THR Rp50.000. Bagi sebagian besar dari mereka, jumlah ini terasa jauh dari cukup, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Bayangkan saja, di tengah harga bahan bakar yang fluktuatif, biaya perawatan kendaraan yang tidak murah, dan persaingan ketat di dunia transportasi online, THR sebesar Rp50.000 terasa seperti setetes air di tengah lautan. Karena itu, mereka berharap agar Presiden Prabowo bisa memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan para pekerja di sektor informal ini. Nah, sobat, ada satu momen yang cukup berkesan dalam open house ini. Presiden Prabowo tidak hanya duduk di dalam istana, tapi juga turun langsung menghampiri masyarakat yang hadir. Para pengemudi ojol pun mendapat kesempatan untuk berjabat tangan dan berinteraksi langsung dengan kepala negara. Buat sebagian dari mereka, ini bukan sekadar salaman biasa. Ada harapan yang tersampaikan dalam genggaman tangan itu, bahwa suara mereka didengar, bahwa keberadaan mereka diakui sebagai bagian penting dari roda ekonomi Indonesia. Tapi sobat, kalau kita lihat lebih dalam, kehadiran para driver ojol di open house ini bukan sekadar ajang silaturahmi. Ini adalah simbol. Simbol bahwa ada jutaan pekerja sektor informal yang berharap pada pemerintahan baru
berharap ada perubahan nyata yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Selama ini, status sebagai mitra seringkali membuat para ojol berada di zona abu-abu, bukan karyawan tetap, tapi juga bukan sepenuhnya pekerja mandiri. Akibatnya, akses mereka terhadap jaminan sosial, bantuan keuangan, hingga kebijakan perlindungan kerja masih sangat terbatas. Sobat, kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas, open house ini bukan sekadar acara tahunan biasa. Ini adalah momentum. Momentum di mana rakyat bisa bertemu langsung dengan pemimpinnya, tanpa sekat, tanpa protokol yang terlalu kaku. Bagi para pekerja informal, seperti pengemudi ojol, ini adalah kesempatan langka untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Sebuah harapan bahwa di bawah pemerintahan yang baru, suara mereka bisa lebih didengar, dan kehidupan mereka bisa lebih diperhatikan. Tapi, kita juga harus realistis. Interaksi seperti ini hanya awal dari perjalanan panjang. Yang lebih penting adalah tindak lanjutnya. Apakah ada kebijakan konkret yang benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan mereka? Ataukah momentum ini hanya akan berlalu seperti angin, tanpa ada perubahan nyata? Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, siapa sebenarnya yang punya Goto ini? Ternyata, pemegang saham terbesarnya itu bukan orang Indonesia, tapi perusahaan dari Singapura, namanya SVF GT Supco. Mereka punya sekitar 7,6% saham. Tapi, yang lebih menarik lagi, sebagian besar saham Goto, nyaris 78%, justru dipegang oleh masyarakat luas. Artinya, Goto ini sepertinya dimiliki rakyat juga. Meskipun yang punya suara terbesar tetap si perusahaan Singapura itu. Ini menarik, karena perusahaan teknologi raksasa, tapi mayoritas sahamnya di tangan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kondisi keuangannya? Ternyata, aset Goto ini menyusut, dari 54 triliun rupiah di akhir 2023, jadi 43,2 triliun di akhir 2024. Ekuitasnya juga ikut turun, dari 35,7 triliun, jadi 30,4 triliun. Angka yang tidak kecil. Tentu, ini jadi catatan penting yang perlu dicermati. Perusahaan sebesar Goto, aset dan ekuitasnya kok bisa menyusut? Ada apa di balik angka-angka ini? Tapi, tunggu dulu. Di tengah kabar kurang sedap, soal aset dan ekuitas yang menyusut, ada sedikit angin segar. Utang Goto, atau istilah kerennya liabilitas, justru berkurang lumayan banyak, dari 18,3 triliun, menjadi 12,8 triliun. Selain itu, pendapatan Goto juga sedikit meningkat, dari 14,7 triliun, menjadi 15,8 triliun. Artinya, meskipun asetnya turun, Goto masih bisa menghasilkan uang lebih banyak. Ini seperti sebuah paradoks, di mana aset menyusut, tapi pendapatan malah naik. Nah, sekarang kita lihat lagi ke bagian pengeluarannya. Beban pendapatan Goto naik, dari 5 triliun, menjadi 7,4 triliun. Artinya, untuk mendapatkan pendapatan yang sedikit lebih tinggi tadi, mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Tapi, ada kabar baiknya, total biaya dan beban Goto secara keseluruhan, justru turun drastis, dari 25 triliun jadi 18,1 triliun. Ini seperti orang yang tadinya boros di banyak hal, lalu mulai pintar-pintar memangkas pengeluaran. Jadi, meskipun beban pendapatan naik, secara total, pengeluaran Goto berhasil ditekan. Ini lagi-lagi merupakan hal menarik. Dan, inilah yang mungkin jadi kabar paling menggembirakan, setidaknya di atas kertas. Kerugian Goto menyusut drastis. Dari rugi 90,5 triliun di tahun 2023, menjadi hanya 5,4 triliun di tahun 2024. Angka penurunannya sungguh fantastis. Rugi per sahamnya juga ikut menciut, dari Rp85 jadi tinggal Rp5. Ini seperti perusahaan yang tadinya bocor di banyak tempat, lalu berhasil menambal hampir semua lubang. Kerugian yang berkurang begitu jauh, menjadi sinyal positif.
Apakah ini pertanda Goto mulai menemukan jalannya menuju profitabilitas? Kita lihat saja nanti. Tapi, jangan terlalu cepat bersorak. Meskipun kerugiannya berkurang jauh, Goto masih mencatatkan angka merah dalam hal imbal hasil aset dan ekuitas. Return on assets mereka, minus 12,6%. Artinya, dari setiap aset yang dimiliki, Goto masih belum bisa menghasilkan keuntungan. Begitu juga dengan return on equity yang minus 17,9%, menunjukkan bahwa modal yang ditanamkan pemegang saham belum menghasilkan keuntungan. Ini seperti orang yang sudah berhasil mengurangi kerugian, tapi bisnisnya masih belum benar-benar menghasilkan untung. Jadi, perjalanan Goto ini masih panjang, dan penuh tantangan, tapi menyimpan harapan. Lebih dalam lagi kita lihat, margin keuntungan bersih Goto masih negatif, minus 34,3%. Artinya, dari setiap pendapatan yang mereka dapatkan, masih ada kerugian yang cukup besar. Namun, ada sedikit kabar baik soal utang. Rasio utang terhadap ekuitas Goto ada di angka 42,1%. Ini menunjukkan bahwa utang mereka masih dalam batas yang wajar, dibandingkan dengan modal yang mereka punya. Jadi, meskipun belum untung, Goto tidak terlalu terbebani oleh utang. Ini potret yang kompleks, antara harapan dan tantangan, antara penurunan kerugian dan margin yang masih negatif. Perjalanan Goto ini masih akan menarik untuk diikuti. Terakhir, kita lihat aliran uangnya. Di tahun 2024, Goto masih menggunakan cukup banyak uang untuk operasional, sekitar 622 miliar rupiah. Ini seperti perusahaan yang masih butuh biaya untuk menjalankan roda bisnisnya sehari-hari. Tapi, yang lebih besar lagi, mereka mengeluarkan banyak uang untuk investasi, mencapai 10,3 triliun rupiah. Ini bisa jadi pertanda, Goto sedang gencar membangun aset atau mengakuisisi perusahaan lain, demi pertumbuhan di masa depan. Jadi, meskipun masih nombok dalam operasional, Goto ini berani berinvestasi besar. Apakah langkah ini akan berbuah manis? Hanya waktu yang akan menjawab. Nah, dari mana Goto mendapatkan uang untuk membiayai semua itu? Ternyata, ada aliran dana masuk dari aktivitas pendanaan, sekitar 4,7 triliun rupiah. Ini bisa jadi dari pinjaman baru atau suntikan modal dari investor. Menariknya, meskipun ada dana yang masuk, total kas Goto tetap menyusut, 6,2 triliun rupiah, di tahun 2024. Artinya, pengeluaran Goto masih lebih besar dari pemasukan, meskipun ada tambahan dana dari luar. Ini potret yang kompleks, antara upaya mencari pendanaan, dan kenyataan bahwa uang kas tetap terkuras. Jadi, begitulah potret Goto saat ini. Bantahan keras soal merger dengan Grab, fokus pada perbaikan kinerja yang terlihat dari penurunan angka kerugian yang signifikan, meskipun margin keuntungan masih negatif. Aset dan ekuitas menyusut, tapi utang berhasil dikurangi. Pendapatan sedikit naik, tapi beban pendapatan juga bertambah. Arus kas operasional masih negatif, tapi investasi tetap digenjot. Dan, meskipun ada suntikan dana, kas tetap terkuras. Ini bukan cerita sukses yang gegap gempita, tapi juga bukan kebangkrutan yang mengerikan. Ini adalah perjalanan panjang sebuah perusahaan teknologi raksasa, yang sedang mencari keseimbangan, antara pertumbuhan dan profitabilitas, antara harapan dan kenyataan pahit. Kita lihat saja, babak selanjutnya akan seperti apa. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal, yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.